Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rika Nisail Fitria dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, semester pertama dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas saya yang kedua, yaitu mereview pada bab kedua buku Filsafat Ilmu yang dikarang langsung oleh dosen bimbingan saya, Bapak Bambang Subahri. Di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bab kedua pada buku yang berjudul Filsafat Ilmu. Bab kedua ini dengan judul Mencari Kebenaran. Langkah pertama dalam mencari suatu kebenaran dalam filsafat yaitu dengan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan sesuatu yang harus dianalisa menggunakan berpikir filsafat. Jadi, ketika kita mencari suatu kebenaran dengan filsafat itu, yang pertama itu kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu. Kita harus mengkelompokkan terlebih dahulu sesuatu yang harus kita analisa itu dengan berpikir filsafat. Berpikir filsafat itu yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati. Jadi, ketika kita akan mencari suatu kebenaran menggunakan filsafat, maka kita harus berpikir filsafat. Berpikir filsafatnya itu kita harus berpikir untuk bisa memahami suatu kenyataan tadi agar bisa menemukan kebenarannya. Sesuatu kenyataan tadi itu harus kita pahami dengan berpikir filsafat. Harus kita pahami apakah mana yang termasuk dari kebenaran sejatinya. Itu yang dimaksud dengan berpikir filsafat. Hal tadi itu, mencari kebenaran dengan menggunakan berpikir filsafat itu merupakan langkah pertama, merupakan langkah awal atau langkah dasar bagi orang akademisi untuk memprioritaskan dirinya untuk selalu menambah ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Orang yang atau kaum yang akademisi itu yaitu kaum yang berpendidikan. Jadi bagi kaum yang berpendidikan itu harus mencari kebenarannya itu dengan berpikir filsafat, mencari kenyataan atau kebenaran yang sejati, dan terus memprioritaskan dirinya untuk bisa menambah pengetahuannya, mencari kebenarannya dalam sesuatu tadi harus dicari kebenarannya. Jadi bagi kaum akademisi itu harus bisa mengutamakan dirinya untuk bisa terus menambah pengetahuan yang sudah ia punya. Dengan apa? Agar mendapatkan kebenaran yang hakiki. Nah, selanjutnya yaitu dalam praktek ilmu filsafat. Dalam praktek ilmu filsafat itu, setidaknya seseorang itu harus terbiasa untuk kritis. Kritis ini itu kritis pada lingkungan sekitarnya. Maksudnya itu harus bisa memahami sesuatu yang sudah kita ketahui hingga menjadi pengetahuan. Karena pada dasarnya sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang manusia ketahui itu kadangkala itu tidak bisa difahami. Misalkan gini, ketika kita melihat sesuatu dalam lingkungan kita, tapi kita tidak paham, maka kita akan salah pengertian. Jadi kita itu harus bisa memahaminya, harus bisa memahami tadi itu. Kita harus bisa memahaminya agar apa? Agar ilmu pengetahuan kita itu bertambah dan menjadi suatu kebenaran yang hakiki. Nah, selanjutnya yaitu tentang karena pada dasarnya seseorang yang mengetahui tapi tidak paham itu bisa mengurangi kodratnya sebagai manusia. Setiap sesuatu itu memiliki kodratnya masing-masing. Begitupun juga dengan manusia. Manusia itu juga memiliki kodrat. Kodratnya apa? Manusia itu harus bisa memahami sampai menjadi sebuah pengetahuan, memahami sesuatu yang dia lihat itu sampai ia paham. Ketika manusia itu melihat sesuatu dalam lingkungannya tetapi tidak bisa difahami, maka dia akan kehilangan separuh dari kodratnya sebagai manusia. Nah, untuk menjadi manusia yang sejati,
manusia itu memiliki kodrat. Nah, untuk menjadi manusia yang sejati, dia harus mengetahui 3 objek dalam filsafat. Manusia yang sejati itu dalam filsafat itu memiliki 3 objek. Objek yang pertama itu yang berhubungan dengan manusia, dan objek yang kedua itu yang berhubungan dengan alam, dan yang terakhir atau yang ketiga itu yang berhubungan dengan keimanan atau Tuhannya masing-masing. Dari ketiga objek tersebut harus kita uji berdasarkan dengan tujuan filsafat, dengan melihat apakah kajian objek itu sudah masuk akal, kajian objek itu sudah memiliki nilai keindahan, dan lain sebagainya. Dan setelah kajian objek itu lulus dari segi logika, estetika, etika, langkah terakhir yaitu mempertanyakan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan juga pertanyaan untuk apa. Sehingga ketika tiga pertanyaan tadi itu sudah dijawab, maka itu merupakan kebenaran atau hasil dari kebenaran. Saya tadi sudah saya jelaskan tadi, objek sebagai manusia sejati itu yang pertama yang berhubungan dengan manusia. Yang pertama, kenapa manusia dijadikan objek yang pertama? Karena hanyalah manusia satu-satunya makhluk di muka bumi yang mampu berpikir. Manusia itu selalu berpikir. Kenapa ia berpikir harus makan? Kenapa ia berpikir untuk berantisipasi keterbatasan makanan? Manusia itu selalu berpikir. Bahkan sampai ke biologinya, kesehatan manusia itu diuji. Karena apa? Manusia itu satu-satunya makhluk di muka bumi yang berpikir. Taufik di tahun 2006 itu menjelaskan bahwa manusia itu memiliki 2 unsur. Yang pertama yaitu jiwa psikologi, dan yang kedua raga fisiologi. Nah, pada konsep monisme dalam filsafat mengatakan bahwa jiwa dan raga dalam konsep monisme itu mengatakan jiwa dan raga adalah satu kesatuan, ibarat uang. Ada gambar Garuda dalam uang logam itu. Begitupun juga dengan jiwa dan raga. Jiwa dan raga itu tidak akan selalu bergandengan dan akan selalu berada dalam satu ruang dan waktu yang berbeda. Jadi menurut konsep monisme, jiwa dan raga itu saling berkaitan. Jiwa dan raga itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena akan selalu berada dalam ruang dan waktu yang sama. Berbeda dengan konsep dualisme. Dalam konsep dualisme, jiwa dan raga itu merupakan esensi yang berbeda dan tidak akan pernah searah, bahkan tidak akan pernah sejalan. Pernyataan ini berbeda. Menurut konsep dualisme itu, jiwa dan raga itu merupakan unsur yang berbeda dan esensi yang berbeda pula, karena sering jelas ketika manusia itu memiliki keinginan dengan tingkah laku yang ditunjukkan itu memiliki kontradiksi. Seperti contoh gini, ketika kita sedang memasak di dapur, misalkan kita sedang mengiris bawang, tidak sengaja tangan kita keiris oleh pisau, maka yang akan merasakan sakit itu hanya fisik kita. Nah, berbeda dengan kita mendapatkan pengkhianatan. Ketika kita dihianati, ketika kita mendapatkan pengkhianatan, maka yang akan kita rasakan, sakit yang akan dirasakan oleh manusia itu adalah dalam dirinya. Bahkan fisiknya itu tidak sakit. Itu yang menyebutkan kenapa jiwa dan raga dalam konsep dualisme itu berbeda dan tidak akan pernah searah. Hal itu yang mengatakan bahwa perilaku fisik berbeda dengan perilaku yang ada dalam diri manusia. Terkadang manusia itu tidak menunjukkan sifat pribadinya kepada manusia yang lain, karena manusia itu terkadang memiliki rasa takut menceritakan sifat pribadinya. Takut manusia itu tidak akan menghargai
kita menghargai ketika kita sudah memberitahu sifat pribadi kita kepada manusia. Takutnya penghargaan manusia kepada kita itu tidak ada. Itu kenapa adanya konsep dualisme dan juga berbeda dengan konsep monisme. Selanjutnya yaitu objek yang kedua, yaitu objek yang berhubungan dengan alam atau bisa disebut dengan kosmologi. Objek alam di sini itu yang dimaksud berupa semesta dan seisinya. Misalkan benda-benda yang mati itu bisa disebut dengan objek alam seperti gunung, bahkan hewan dan tumbuhan itu juga alam. Planet pun juga bisa disebut dengan objek alam. Segala bentuk dan jenis alam itu tersebut memiliki makna dan arti tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia. Karena pada dasarnya sesuatu itu tidak akan tercipta, tidak akan pernah ada ketika itu tidak ada manfaatnya. Jadi alam itu tercipta di muka bumi itu memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Seperti dalam filsafat. Filsafat itu terdiri dari dua kata, yaitu philia dan sophia. Philia artinya cinta dan sophia artinya bijaksana. Begitupun juga dengan alam. Alam itu memiliki cinta dan kebijaksanaannya tersendiri. Manusia dapat merenung akan alam yang dapat menjadikannya manusia yang lebih baik. Karena pada dasarnya alam itu berfilsafat kepada terciptanya kata-kata yang didasarkan oleh skenario Tuhan. Contoh sederhananya buruh merpati dengan ayam. Burung merpati dan ayam itu sama-sama hewan unggas, sama-sama hewan unggas. Tapi burung merpati sama ayam itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Burung merpati itu hidup dengan kesetiaannya. Burung merpati itu bebas hidup kemanapun, tapi ia tidak pernah lupa arah jalan pulang. Berbeda dengan ayam yang lebih memilih hidup untuk bertarung memiliki pasangannya, karena ayam itu diciptakan memiliki pisau di kakinya, berbeda dengan burung merpati. Jadi alam itu, objek alam ini memiliki arti tersendiri sesuai dengan fungsinya tersendiri. Itu yang dinamakan dengan objek alam atau objek yang kedua dalam filsafat manusia. Itu bisa dikatakan manusia yang sejati atau bisa disebut dengan objek kosmologi. Objek yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan Tuhan atau teologi. Pada objek di sini itu banyak pertanyaan-pertanyaan paradoks atau pertanyaan umum yang sering muncul dan tidak bisa terjawabkan. Dan paradoksnya itu tidak bisa berkesudahan, seperti bagaimana wujud Tuhan, mengapa kita harus bertuhan, sejak kapan kita harus mengenal Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawabkan pada saat kita dini, pada saat kita sekolah dasar itu juga sudah terjawabkan. Kita mengenal aku seket itu merupakan jawaban. Nah, kenapa Tuhan itu merupakan objek dalam filsafat? Gini, dalam filsafat itu dijelaskan bahwa kebenaran itu sesungguhnya tidak ada. Jadi sesuatu yang ada itu sesungguhnya salah. Jadi yang tidak ada itu yang benar. Seperti Allah, Tuhan itu tidak ada, jadi itu benar. Karena apa? Kebenaran itu sesungguhnya yang tidak ada. Itu menurut sistem filsafat. Jadi sudah sangat jelas bahwa objek Tuhan itu memang benar-benar ada. Karena kebenaran itu sesungguhnya, sejatinya kebenaran itu tidak akan pernah terlihat. Sesuatu yang ada itu akan hilang. Jadi kalau sudah hilang maka kebenarannya itu tidak ada. Jadi yang benar itu adalah Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tuhan itu juga termasuk dari objek filsafat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya review tentang buku Filsafat Ilmu pada bab kedua yang berjudul Mencari Kebenaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih pemula, saya juga masih mempelajari lebih dalam lagi tentang filsafat. Filsafat itu merupakan ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Saya mulai mempelajari filsafat ini mulai dari saya masuk ke kuliah
atau ke jenjang yang lebih tinggi itu pada semester pertama saya sudah mempelajari ilmu filsafat, dan alhamdulillah saya dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Bambang Subahri, yang mana insya Allah dengan apa yang diajarkan beliau bisa saya pahami dan bisa saya terapkan di kehidupan bermasyarakat, karena filsafat ini merupakan ilmu yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, karena filsafat itu merupakan alat untuk mencari kebenaran. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bambang Subahri atas ilmu yang telah dikasih kepada saya selama ini. Ilmu yang sudah saya dapatkan dari beliau insya Allah saya amalkan. Kurang lebihnya dari saya, semoga apa yang sudah saya bicarakan dari tadi itu dapat bermanfaat dan menjadi bekal barokahnya ilmu saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Bambang Subahri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang mulai dari awal sampai akhir. Saya Rika Nisail Fitria dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 1 dari kelas A memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.